Kalau nggak salah sebentar lagi pemerintah ini mau ngeluarin suku lagi ya. Nah, tetapi apakah semua orang sudah pada tahu apa itu suku? Oke, ini adalah versi singkat mengenai apa yang saya pahami tentang suku. Dan semoga ini bisa jadi sedikit insight bagi para investor yang mau untuk investasi di sebuah instrumen pemerintah yang namanya suku. Kita mulai ya. Suku. Suku ini pada dasarnya adalah surat utang pemerintah. Surat utang pemerintah dengan jangka waktu yang cukup pendek, yaitu 3 tahun. Harga untuk di market perdana itu adalah 100 pasti, alias par ya. Jadi istilah harganya di suku itu dia pakai harga 100 atau par, itu awalnya. Apakah di tengah-tengah itu bisa naik, bisa turun? Ya, suku tetap ada volatilitas harga. Jadi bisa naik, bisa turun. Tingkat suku bunga. Suku bunganya suku nanti akan ditentukan sewaktu dimulainya masa penawaran ya. Jadi tingkat suku bunganya tergantung. Saat itu suku bunganya Indonesia berapa, ya dia biasanya akan lebih tinggi. Kalau saya tidak salah ingat, patokannya suku itu maksimal 150 bips dari suku bunga Indonesia, alias 1,5% maksimal. Jadi misalnya suku bunga BI rate yang dipakai acuannya di 5,25, sukunya maksimal di 6,75 maksimal. Ini acuan umum ya, jadi kita nggak tahu lagi ya. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan ya. Biasanya ada tanggal tertentu, periodenya sesuai dengan tanggal dia launching kapan. Sebulan berikutnya dia mulai bayar bunga ya. Bayar bunga terus sampai jatuh tempo. Nah, dan dikembalikan utuh ya. Nah, pajak. Kalau di suku itu juga kena pajak loh bunganya ya. Kalau saya nggak salah update infonya, pajaknya itu 10% dari bunga dan keuntungan yang kita terima. Ini wajib diketahui ya, pajak ini ada 2 macam yang dikenakan di suku, dari bunga dan keuntungan yang kita terima. Dari bunga, jelas setiap bulan yang kita terima bunganya itu sudah dipotong pajak sebesar 10%. Dari keuntungan maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita investasi suku, misalnya kita beli di harga par 100 ya, tiba-tiba di tengah jalan harganya 100 ini jadi 103 atau 102. Nah, atas keuntungan kita yang 2%, 3% tadi itu kita dikenakan pajak 10% dari keuntungan. Jadi misalnya untungnya 2 juta, kita kena pajaknya 200.000. Nah, jadi yang kita terima nanti bukan 100 jadi 102, enggak, 100 jadi 101.800. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih. Simulasi perhitungannya nanti bisa diminta di masing-masing tempat Anda membeli suku kalau Anda mau jual ya. Apakah suku ada secondary marketnya? Ada. Bagi yang belum tahu, suku juga memiliki pasar secondary, alias pasar kayak istilahnya setelah penawaran umum selesai jalan, dia harganya kan 100, pasar secondary-nya sudah ada, dan di situ harganya naik turun. Dan pasar secondary juga menjadi acuan bagi orang-orang yang mau melepas investasi sukunya sebelum masa kontraknya selesai ya. Masa kontrak suku tadi kan 3 tahun. Nah, sebelum 3 tahun itu kalau mau dijual bisa. Itu harganya lihat di harga secondary market dari suku yang diikutin. Apakah harga suku bisa naik bisa turun? Bisa. Suku termasuk jenis obligasi, jadi dia tetap akan sensitif terhadap perubahan suku bunga yang ada di Indonesia ya. Karena dia obligasinya Indonesia, jadi dia sensitif terhadap perubahan harga di Indonesia ya. Apakah suku ada locking periodnya, alias kita harus pegang di jangka waktu tertentu baru bisa dijual kembali? Kalau saya baca terakhir-terakhir ini pemerintah menetapkan syarat
locking period ya. Dalam artian untuk menjaga kestabilan supaya sukunya nggak terlalu banyak dijual belikan oleh investor mereka. Tapi masing-masing produk suku atau ori nantinya itu memiliki karakteristik berbeda. Jadi harus dibaca dulu ya ketentuan gimana itu locking periodnya, alias berapa lama nggak boleh dicairkan, itu nanti ada ketentuannya. Masing-masing seri berbeda ya. Minimum kepesertaan. Biasanya suku itu kepesertaannya minimum 1 juta biasanya ya secara umum, dan kelipatannya. Jadi mau 1, 2, 10, 100, 1M, 2M, tapi ada maksimalnya juga kelihatannya ya. Kalau saya zaman dulu suku itu maksimalnya masing-masing cuma 5M. Kemarin yang seri-seri terbaru itu dia bisa 5 sampai 10M maksimal. Nah, well, itu tergantung. Sama, nanti masing-masing seri ada ketentuannya. Berapakah maksimal dana dan minimal dana yang bisa kita investasikan di produk suku itu. Apa yang membedakan suku ini dengan ori? Nah, suku dengan ori secara umum memang sama. Keduanya adalah obligasi pemerintah retail untuk retail Indonesia ya. Nah, bedanya kalau ori ini adalah di jaminannya ya. Ori jaminannya hanya nama baik pemerintah Indonesia ya. Tidak ada jaminan secara spesifik yang langsung disebutkan yang langsung terkait dengan ori tersebut ya. Tapi kalau suku jaminannya ada wujudnya. Kalau zaman dulu jaminan yang digunakan untuk suku adalah gedung MPR RI zaman dulu ya. Yang sekarang ini saya belum lihat, belum update ya, kurang lebih jaminannya apa. Tetapi untuk produk suku selalu ada jaminannya karena dia base-nya syariah. Jadi dia harus ada jaminan aset tertentu yang bisa dieksekusi kalau ada kemungkinan terburuk, yaitu gagal bayar. Nah, kurang lebih apakah sudah paham tentang suku? Kalau belum paham, nanti bisa tinggalin pertanyaannya di kolom komen. Nanti saya akan coba jawab sesuai dengan apa yang saya tahu ya. Ingat, dalam sebuah investasi kita harus selalu melakukan riset dan menyesuaikan tujuan investasi kita. Kalau kita nggak punya tujuan investasi, lalu kita mencoba berinvestasi, bisa jadi kita akan melakukan sebuah investasi yang tidak tepat dengan profil resiko kita. Tetap lakukan riset, tetap tentukan tujuan investasi kita supaya kita bisa memperoleh hasil investasi yang kita inginkan.